Jumpa lagi di Jakarta TV. Bayangkan kalau pekerjaan berat yang bisa dilakukan dengan komputer seperti proses render video, render 3D, animasi, bahkan gaming berat. Semua kalau dilakukan di komputer yang super kencang tapi yang nggak perlu kamu beli. Tapi kamu bisa menikmatinya. Iya. Dan bayangkan lagi kalau komputer ini tidak perlu kamu urusin, tidak perlu berada di tangan kamu, tidak perlu dipikirin kestabilannya, nggak perlu dipikirin dia panas atau nggak perlu dipikirin baterainya cukup atau nggak perlu dipikirin listriknya juga, nggak perlu dibayar juga listriknya ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana mengenai cloud computing. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang. Dalam video ini kalian bisa menggunakannya sebagai pembuka wawasan, bisa juga untuk ngisi waktu luang, bisa untuk bahan skripsi atau tugas, bisa. Tapi harapan saya sih ini bisa jadi pemicu bagi kalian untuk bisa melihat peluang-peluang yang terbuka dengan adanya cloud computing. Oke, untuk membahas cloud computing kali ini saya akan ngobrol dengan IBM Indonesia yang tentunya sudah menyediakan layanan cloud computing, bahkan untuk Indonesia loh, udah ada. Dan saya juga akan ngajak ngobrol teman saya yang sudah menyediakan jasa cloud gaming di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah terhubung nih dengan Bapak Tan Wijaya, Presiden Direktur PT IBM Indonesia. Apa kabar Pak Tan? Baik, apa kabar Mas Dedi? Baik, sehat-sehat Pak. Sehat, gimana nih? Sehat selalu nih ya, untuk kita semua. Iya nih. Nah ini kita lagi mau ngobrol soal cloud computing. Nama yang serem, tapi sebetulnya sudah dipakai. Banyak yang asalnya udah pakai nih. Nah Pak Tan, kita langsung straight to the point aja nih. Kalau dari IBM, itu melihat dan menyikapi si cloud computing itu seperti apa sih Pak? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali, Mas Dedi. Ini sering juga ditanyakan ke kita juga ya, tentang cloud computing atau komputasi awan ya. Biasanya saya melihatnya sebagai cloud computing itu sebagai bisnis model gitu ya. Nah, biasanya saya punya singkatan nih, untuk cloud itu seperti apa ya, untuk menggambarkan dari segi bisnis modelnya. Nah, C yang pertama adalah kita bicara tentang cost efektif. Jadi bagaimana kita punya teknologi yang lebih cost efektif. Yang tadinya kita harus beli perangkatnya, sekarang kita bisa sewa. Itu yang pertama dari segi C-nya gitu ya. Lalu yang kedua adalah dari segi lead capacity atau L, lead capacity. Nah, apa itu? Biasanya kalau kita punya suatu event, misalnya kalau kita bicara e-commerce gitu ya, Harbolnas gitu ya, itu biasanya hari-hari tertentu perlu kapasitas yang besar sekali gitu ya. Nah, dengan kita punya cloud computing, kita bisa ngejar kapasitas. Jadi kita cukup sewa kapasitas sesuai kebutuhan kita. Nah, itu bisa kita tingkatkan kapasitasnya dengan cepat sekali. Itu yang kedua, L, yaitu lead capacity. Lalu O adalah bicara tentang online. Jadi bagaimanapun cloud computing ini sangat butuh tentang bagaimana terkoneksi ya secara online. Tapi di online ini juga ada risiko dari segi security yang harus kita pertimbangkan juga gitu ya. Lalu yang keempat adalah U. U itu biasanya kita sebut dengan U fokus. Jadi kita bisa fokus terhadap bisnis kita sendiri, gitu ya. Misalnya contoh, kita nggak usah pusing lagi tentang, wah ini listriknya dari IT gimana, data centernya di mana, tempatinnya di mana, kita nggak usah pusing. Yang penting kita langsung ambil layanannya. Nah yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah D, yaitu deliver anywhere. Jadi kita bisa mendelivery si IT-nya itu di mana saja. Nah, ini cita-cita yang sangat kita inginkan, di mana IBM itu mengakuisisi perusahaan namanya Red Hat untuk melengkapi kita dari segi platformnya. Sehingga kita bisa taruh, hari ini kita taruh di cloud yang satu, besok-besok kita langsung bisa dengan mudah pindahkan ke cloud yang lain. Jadi, bicara cloud computing, biasanya saya selalu ngomong bagaimana kita bisa punya bisnis model yang satu adalah bisa cost efektif, lead capacity, online, you focus, dan bisa deliver anywhere. Kira-kira begitu, Mas Dedi. Oh, oke. Wah, berarti udah sampai ada singkatannya nih, Pak. Sudah sampai ada singkatannya nih. Berarti emang udah serius sekali nih. Bahkan untuk menjelaskannya pun sudah dibuat sedemikian rupa nih. Kalau dari IBM nih ya, ada layanan apa aja nih dari IBM yang terkait dengan perkembangan si cloud computing ini sendiri? Mungkin ada layanan-layanan apa ya? Ya, jadi mungkin IBM punya server buat apa untuk cloud computing ini? Ya, kita punya sekali beraneka ragam ya dari segi offeringnya kita. Kita bisa mulai dari yang paling mudah, yaitu mereka mintanya hanya untuk komputasi gitu ya.
Tapi selain dengan komputasi, kita juga menyediakan layanan baik dari segi data AI gitu ya. Ada yang mau pakai IoT gitu ya, bisa untuk mobile juga ada. Sampai yang mana adalah ada untuk yang gaming maupun untuk quantum computing, in fact. Gitu ya, punya fasilitas yang kita tawarkan di cloud computing ya, di IBM. Waduh, ada sampai gaming, cloud gaming juga ya. Ada juga. Cloud gaming. Ada juga cloud gaming. Ini kayaknya seiring dengan masuknya 5G ke Indonesia, ini yang namanya cloud computing, terutama tadi cloud gaming, ini kayaknya bakal bisa marak nih, bisa rame di Indonesia nih. Nah, kalau buat cloud gaming sendiri ada contoh nih Pak, kalau buat cloud gaming yang mungkin udah terpasang gitu di mungkin Indonesia, mungkin internasional? Ya, kebetulan kita punya partner kita, yaitu SkyGrid, yang sangat fokus di cloud gaming dan punya cita-cita yang sangat mulia sekali, di mana mereka believe adalah komputasi ke depannya itu tidak harus si pengguna gamernya itu perlu perangkat yang sangat canggih. Justru di cloud-nya yang canggih untuk mengatasi processing tersebut. Jadi pakainya model GPU malah banyak kan ya Mas Dedi. Ya kita punya partner kita namanya SkyGrid, misalnya satu contoh yang ada di Indonesia. Pakai GPU berarti dari IBM juga menyediakan GPU-nya Pak? Betul, jadi yang GPU itu tidak hanya bicara tentang gamer, kita juga bisa dipakai banyak sekali implementasinya, bisa untuk rendering, bisa untuk mining, ya bisa banyak sekali penggunaannya Mas Dedi. Oh oke. Kalau gitu SkyGrid ini dari Indonesia ya Pak ya? Dari Indonesia. Enaknya nih ya. Makanya kita. Makannya sama-sama makan nasi nih. Nah, enaknya nih kalau diajak ngobrol sekalian kan ya dari SkyGrid nih ya. Boleh. Dari SkyGrid. Kita panggilkan aja dari SkyGrid nih. Nah, sekarang sudah bergabung sama kita Pak, Mas, Om, Bro, Rolly Edward, founder dari SkyGrid. Ini enaknya manggilnya apa nih enaknya nih? Mas Bro aja, Bro. Mas Bro aja. Oke, Mas Bro aja. Bener ya, dari SkyGrid ya. Pak Tan, ini bener ya, Mas Bro Rolly ini yang menggunakan layanan dari IBM ya? Betul Mas Dedi, di satu key customer kita nih. Anyway, udah berapa lama ini Mas Bro ini udah berapa lama nih pakai layanannya IBM untuk cloud gaming? Ya, so far kita untuk development sendiri kita udah dari 2017, tapi saat itu kita belum pakai IBM ya. Masih nyoba pakai server lokal. Lalu pada saat 2018 di masa mepet-mepet ya kita mau launch, kita baru tahu kalau IBM ternyata menyediakan server untuk cloud gaming. Dan itu kita udah mulai desperate di situ karena nggak ada yang nyediain saat itu. Susah ya, tahun-tahun gitu susah. Walaupun cloud gaming itu ceritanya udah lama banget diceritain, tapi ternyata susah juga masih nemu layanannya ya. Nah, kalau dari sisi SkyGrid bisa cerita sedikit ya. Sisi SkyGrid sendiri layanan cloud gamingnya seperti apa sih? Ya, layanan cloud gaming kita tuh sebenarnya konsepnya gampang ya. Kalau dengan pakai SkyGrid, orang-orang tuh atau gamer-gamer bisa menggunakan device seperti laptop atau Android ataupun Mac ya, tapi iPhone belum menyusul untuk memainkan game-game yang ada di library kita. Nah, library kita itu terhubung dengan Steam, Origin, dan Epic Games. Jadi kalau sebentar. Ini agak ajaib sih sebetulnya. Steam, Origin, dan Epic Games berarti ini bukan game ringan, ada game AAA-nya di sini. Betul. Dan ini bisa jalan di smartphone tadi, di tablet, sama di laptop. Laptopnya ada spesifikasi tertentu? Laptopnya yang penting connect ke internet. Begitu ya. Jadi yang penting connect ke internet aja ya. Iya. Ini mungkin yang dulu terkenal namanya thin client itu ya. Ya katanya kliennya urus gitu ya. Gitu. Sama gitu. Sebagai catatan kalau untuk laptop yang paling penting itu OS-nya sudah Windows 10. Oh, harus Windows 10. Oke. OS harus Windows 10. Pakai OS lain bisa? Pakai OS lain kita Linux bisa, cuman itu tetap masih pakai Chrome. Oh, install Chrome di Linux. Iya, itu bisa. Tapi berarti Linux bisa. Bisa.
Wah, itu angin segar tuh. Soalnya Iya. banyak yang bilang kalau Linux kan gimana? Wah, Linux nggak bisa main game. Nah, bisa pakai ini gitu. Dan Bisa. ternyata laptopnya nggak bisa mahal-mahal amat ya. Jadi Iya. main dari HP bisa. Bisa. HP Android minimum kita KitKat. KitKat. Iya. Masih ada yang pakai. Minimumnya KitKat. Masih ada yang pakai. Wow. Jadi kita mainin. Jadi saya ini dulu ya. Jadi kita mainin game yang ada di servernya ini, servernya Skygrid yang adanya di IBM. Berarti ini cloud server berarti ya. Adanya di IBM. Kemudian yang menjalankan gamenya berarti si server. Betul. Kita itu seperti nonton streaming YouTube tapi bisa dikendaliin gitu ya ceritanya ya. Iya, betul. Karena yang Gitu ya. di-streamingkan itu sebenarnya yang di-broadcast tuh video. Video dari Iya. game yang sedang dijalankan Betul. gitu. Berarti sekencang apa ini server? ada berapa klien? Ada secara konkuren secara bersamaan itu ada berapa user ya misalnya? Ya, Kira-kira. Kalau kita sekarang ini kita ada 5 server yang kita buka di IBM, ada reserve kita 3 untuk kalau seandainya auto scale up ya, dan masing-masing server itu satu servernya memiliki 8 VM. Gitu. Oke. Jadi kalau secara konkuren user kan orang nggak main bersamaan dalam satu kesatuan waktu lah saat ini. Jadi basically kalau misalkan dalam kita nyebutnya satu session tuh sekali main serentak itu kita bisa ngehandle sampai 1000 klien, 1000 gamers maksudnya. 1000 pemain main bareng. Ya, Ya. 1000 pemain main bareng. Mm-mm. Sebentar, kalau 1000 pemain main bareng terus yang dimainin gamenya AAA semua. Kuat Betul. servernya. kuat. Ini bukan main game Tetris kan? Bukan. Kayak GTA 5, Assassin's Creed, seperti Oh gitu. ya, Fortnite. Sebentar. Saya mau lompat sedikit ke Pak Tan sebentar. Ya. Pak Tan, kalau kebutuhan seperti ini berarti ada kemungkinan dia akan tiba-tiba melonjak kebutuhannya. Itu dari IBM gimana sih? Ada nggak sih dari mungkin misalnya dari Mas Bro Rolly ini bilang, Pak Tan saya mau nambah nih, yang main lebih banyak nih, butuh lebih kencang lagi. Dari IBM itu ada waktu tunggunya nggak? Tunggu ya, kita siapin dulu atau bisa langsung? Nggak usah takut, dari kita itu servernya banyak sekali gitu ya. In fact kalau suatu waktu minta 1000 lebih server gitu ya di saat bersamaan, kita bisa langsung deploy secara cepat sekali gitu ya. Dan biasanya kalau sudah standardized gitu ya, tidak lebih dari 4 jam pasti server kita sudah up and running. Jadi sangat cepat sekali untuk kita deploy. 1000, Pak. Bisa lebih dari 1000 ya. Bisa lebih dari 1000. Tapi paling nggak 1000 pasti bisa ya. Iya. Oke. Balik ke Mas Bro Rolly dulu. Kita mau testimoninya nih, Mas Bro Rolly nih. Ya. Ini kan tadi dibilang udah nyiapin, tapi terus baru sadar bahwa di IBM ada. Dan itu mepet mau launching katanya. Iya. Betul. Nah, kalau mepet mau launching, seberapa lama sih setup servernya ini? Seberapa lama nyeting servernya? Awal pertama kali setup itu mudah sih. Ya mudah lah, kan biasanya sepikiran kita tuh kita harus meeting dulu atau apa. IBM tuh udah punya dashboard portal kan, kayak kita login email biasa gitu, bikin akun, lalu kita pilih PC-nya mau apa, maksudnya servernya mau pakai yang mana. Kalau kita kan spesifik bare metal, kita pakai bare metal. Bare metal. Kita pakai bare metal. Konfigurasinya juga custom, bisa milih kayak mau beli PC aja sebenarnya. Kayak mau beli PC ya? Kayak mau beli PC. Oke. Mau beli PC, pilih lokasi data centernya ada di mana, test connection, terus begitu setelah kita deploy, habis kita deploy itu dalam waktu 1 jam itu udah selesai. Jadi udah selesai registrasi. Nah, terus kayak gitu kita dalam 3 jam berikutnya kita bisa deploy, udah bisa pakai. Servernya udah bisa dipakai? Ya. Gitu? Berarti total 4 jam udah bisa jalan? Udah bisa jalan. Paling nggak buat trial nyoba-nyoba udah bisa running udah. gitu ya? OS-nya udah ready yang kita minta, terus udah gitu konfigurasinya benar,
tes koneksi, dan dia juga nyediain kan itu kan baru satu server ya. Nah, kita kan mau expand ke 5 gitu. Nah, bagusnya di IBM itu semua apa yang kita sudah config bisa di mirror sama dia. Jadi langsung di copy aja gitu ya. Jadi kita bisa mau buka berapa server, 4 server ya klik aja 4, konfigurasi sama, dia proses sendiri. Jadi nggak usah mikir ya settingannya seperti apa, pokoknya gue copas aja ke sana gitu ya. Iya, another 4 hour aja udah bisa expand ke 4 server berikutnya gitu. Sebentar. Itu satu server 4 jam kan? Berarti kalau 5 server sama kalau kita pesannya sekaligus. Kalau pesannya bareng hidupin 5 server pun 4 jam sama 4 juga ya. jam. Kecuali kita pesannya 1 dulu gitu atau 2 dulu. Oh, kalau nyicil iya jadinya ya satu-satu diaktifin, satu-satu diaktifin. Jadi kita in fact kalau jangan saja kita lihatin dari segi deployment-nya ya, tapi juga dari segi charging-nya. Charging-nya kita itu bisa jam-jaman juga, Mas Dedi. Jadi saya mau pakai server ini bukan untuk setahun gitu ya. Saya cuma mau pakai untuk certain period, misalnya cuma 3 hari. Ya udah, kita bisa pilih ada opsinya untuk cuma dicas jam-jaman juga. Jadi bisa ya, Mas Bro Rolly ini misalnya udah pakai 5 server tapi lagi ada game yang nge-hype gitu. Pak Tan saya mau pakai nih sebulan dulu nih gamenya lagi hype nih, lagi rame gitu. Jadi saya naikin dulu sebentar, ntar balik lagi ke 5 server lagi, misal kalau gamenya terlihat bisa gitu ya? Bisa, Mas Dedi, absolutely. Itu yang tidak bisa dilakukan kalau kita punya server sendiri ya. Kalau beli server fisik itu nggak bisa ya kalau kayak begitu. Nggak bisa tiba-tiba. Dibalikin ya Mas Dedi. Iya, itu adanya server cadangan nanti namanya gitu. Dan itu sudah dibeli di depan gitu. Ini kalau upgrade gimana nih Pak Tan? Misalnya nih mau upgrade nih, Mas Bro ini mungkin butuh upgrade karena game baru udah ray tracing nih. Mungkin kata ini mau dihidupin ray tracingnya gitu. Kalau mau upgrade itu gimana? Nggak tukar tambah kan? Nggak usah tukar tambah. Biasanya kita udah sering juga, apalagi teknologi ya, setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kan berubah sangat cepat sekali gitu ya. Nah, tinggal dipilih saja kayak Mas Rolly bilang, ya tinggal di deploy lagi, diklik aja teknologi kita yang terbaru, terus langsung di migrate. Habis itu yang lama bisa dimatikan. Jadi sangat cepat sekali dan sangat mudah sebenarnya. Oke. Udah kebayang. Itu bagus ya, karena nantinya biasanya begitu ada teknologi baru yang mulai datang, teknologi lamanya turun harga tuh biasanya, Mas Didi. Jadi iya juga ya. bisa dapat harga yang termurah dengan teknologi yang terbaru. I see. Biasanya kalau kita beli kan 3 tahun biasanya kita nunggu kan. 3 tahun kita beli yang baru kan. Oh, ini nggak usah. Ada yang baru langsung bisa coba. Langsung bisa main. Ya kalau beli kan mesti tunggu balik modal dulu. Ya juga, benar juga. Balik lagi ke Mas Bro Rolly. Udah pernah ngebandingin nggak sih kalau masang server fisik gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Dan itu kita sangat tidak pengalaman nih, karena bikin server sendiri, co-location sendiri itu nggak semudah kayak kita masang komputer konekin ke internet lah. Maksudnya satu colok berarti kita udah connect. Enggak, itu harus ada yang di setup semua. Co-location ini buat saya menjelaskan dulu. Co-location ini berarti kita beli komputer sendiri, server sendiri, terus naruh di ruang servernya siapa gitu, terus sewa ruangnya gitu ya. Jadi fisiknya punya kita, cuman kita nyawa tempatnya berarti gitu ya, nyawa lokasinya berarti ya, itu ya co-location kayak gitu ya. Nah itu udah pernah dicoba berarti ya, dan gimana? Pengalamannya bagaimana? Pengalamannya kapok. Kapok ya. Karena nggak connect. Lama ya, berarti butuh expertise, butuh tenaga yang expert banget soal itu. Yang itu berarti cuma menebak doang, itu berarti harus ada biaya tambahan lagi ekstra ya. Betul, kita kan startup bro, Skygrid ini kan startup lah, small. Kita nggak ada expertise untuk nanganin data center gitu. Kita terima kasih karena IBM sudah bisa nanganin itu, sebenarnya itu sih. Berarti ini fitur data center yang tadinya membutuhkan orang segitu banyaknya, expertise yang mesti di-hire segala macam, sekarang cuma dijalankan kayak milih pakai menu aja gitu, klik jalan gitu ya. Intinya begitu ya. Itu indahnya cloud computing berarti ya. Cloud computing sekarang terutama yang disediakan sama si IBM ini. Tapi sebentar nih buat Pak Tan sama Mas Bro Rolly nih.
Kalau gaming kan udah jalan nih teman-teman. Kalau yang nonton mungkin bisa cobain sendiri ya, Skygrid ya. Namanya udah jelas tuh, SKYEGRID gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa buat game doang, hanya buat game doang? Kalau saya kepikiran, kalau misalnya game seberat itu jalan, terus GPU-nya udah bisa dipilih sesuai dengan gamenya juga, berarti misalnya teoritis nih, kalau dari Mas Bro Rolly bikin layanan buat ngerender online gitu, cloud rendering, saya udah ada nih filenya, tinggal masukin saya, misalnya kalau Blender atau apalah software buat ngerender gitu di server, bisa dong berarti. Pak Tan, ini bisa berarti ya kayak gitu ya? Sangat mungkin sekali. In fact, banyak sekali dari segi customer kita yang pakai seperti itu juga ya. Biasanya di creative content gitu ya. Biasa mereka pakai justru. Tentu dia ada bantuan dengan software kita tambah namanya Aspera, Mas Dedi. Tujuannya buat apa? Biasanya yang lama itu upload filenya kan lama tuh. Yes. Nah, kita punya satu software nama Aspera yang bisa membuat tunnelingnya jauh lebih cepat, sehingga nanti uploadnya lebih cepat. Nanti biarin si GPU-nya itu yang memproses dari segi renderingnya dengan cepat sekali, dan nggak usah pusing. Nggak pusingnya apa? Tiba-tiba kalau di rumah kita lakukan rendering gitu ya, mati lampu aja, wah itu bisa nangis Bombay itu. Biasanya. Benar. Soalnya kalau pada saat ngedit itu kan masih bisa nge-save ya. Tapi yang jadi masalah time consuming adalah pada saat ngerender, terutama kalau udah ya sekarang masih 1080p, mungkin ke depannya 4K udah gitu, ngerender kayak begituan nggak sebentar gitu. Bikin video aja misalnya setengah jam 4K 60 itu lama gitu. Kayaknya kalau dengan kecepatan internet sekarang uploadnya bisa lebih cepat gitu, ngupload bahan-bahannya segala macam bisa cepat. Apalagi rendering buat 3D animasi gitu misalnya, itu berarti bisa ya, bisa taruh di cloud juga ya. Sangat bisa sekali, Mas Dedi. Dan banyak yang sudah pakai, ya seperti itu. Banyak yang udah pakai. Terus kalau gitu, Mas Bro Rolly, kapan Skygrid punya layanan kayak begitu juga? Iya, so far sih itu menjadi mimpi berikutnya ya, karena nih Bro Dedi nih kayaknya bongkar-bongkar rahasia nih. Saya suka begitu, tau, ngedit video di server. Jadi kita kalau misalkan lagi coba ngedit video gitu, bayangin aja server bare metal, satu server fisik, dia diinstalin Windows, dia akan berfungsi selayaknya sebuah PC saja. Jadi kita bisa ngedit video, kita bisa ngedit itu, dan IBM kan juga nyediain license Windows resmi juga. Jadi kita tinggal bayar aja. Jadi mau Windowsnya apa, terus udah gitu kita mau install software lain, itu tinggal kita install dari internet atau kita buka file sendiri, download sendiri bisa. Bahkan ya buat para benchmark kalau mau adu-aduan kencang-kencangan apa namanya? Cinebench. Nah, saya punya 24 core itu. Saya gitu ya. Iya. Tapi intinya berarti layanan-layanan seperti ini yang sangat dimungkinkan ke depannya ya. Berarti bisa aja kalau mahasiswa punya komputer, project itu bisa dipikirkan yang ya nggak perlu mikirin yang, waduh kalau saya ngerender nanti laptop saya 2 hari nggak bisa dipakai dong. Iya. Karena pernah ada yang kayak gitu, wah saya ngerender 2 hari itu, 2 hari nggak bisa dipakai laptopnya, ntar mau ngapa-ngapain juga susah gitu kan. Mau nambahin editan yang baru lagi, atau mau ngerjain apa lagi, atau bahkan mau main game, jadi susah, laptopnya nggak bisa dipakai gitu kan. Itu berarti sebenarnya bisa ya. Tinggal itu aja ya. Oh, tapi bisa pakai Skygrid berarti kalau buat main game-nya. Ini semuanya di cloud jadinya nanti. Bisa gitu ya. Oke. Ini jadi sangat menarik sekali. Premisnya bahwa cloud computing itu bisa menggunakan processing power yang besar banget ke cloud. Sementara untuk mengadakan layanannya ternyata cepat sekali ya. Kalau tadi dibicarain sama Mas Bro Rolly bilang ya 4 jam langsung start ya. Yang 4 jam langsung start, maksudnya udah langsung hidup. Bukan berarti langsung terima ada yang bisa make, tapi pastinya kan itu udah hidup, udah bisa siap buat di setup gitu ya. Itu cepat sekali sih sebetulnya untuk layanan server kayak begitu. Oke, jadi sepertinya apalagi dengan datangnya era 5G ini bakalan makin mantap lagi nih. Semoga ke depannya kita bakal lihat layanan-layanan cloud computing yang lebih keren lagi dan yang mungkin bahkan lebih langsung kena ke masyarakat Indonesia nih. Oke, Mas Bro Rolly, sebelum kita mengakhiri nih,
Ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin mau pakai layanannya Skygrid atau malah mau bikin semacam layanan cloud computing yang lain mungkin di Indonesia? Ya, thank you bro. Dari saya sendiri sih untuk mencapai di era cloud computing sekarang sudah memungkinkan karena jaringan juga sudah sangat, internet juga mulai makin kencang, commercially dan carrier juga semakin tinggi dengan teknologi 5G sekarang memungkinkan kita banget, bahkan bukan hanya cloud gaming tapi bisa membuat sistem render atau sistem render farm atau dan segala macam dengan sistemnya pakai klien aja gitu. Jadi memungkinkan kita supaya lebih bisa expand bisnisnya lebih jauh. Seperti itu sih. Oke, gitu ya. Nah, kalau dari Pak Tan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, mungkin mirip dengan Mas Ruli ya. Jadi dengan kita menggunakan cloud computing ini bisa membuat kreasi dan inovasi ya. Baik dari segi teknologi yang kita bisa dapatkan jauh lebih efisien, dengan performance yang lebih baik, dengan tempo waktu yang lebih cepat ya. Jadi 3 itu parameter yang kita bisa langsung dapatkan dalam satu kesatuan di cloud computing sih, Mas Dedi. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya udah join dalam pembicaraan kali ini. Seru banget, tapi mungkin lain kali kita bisa ulik yang part lain lagi nih, mungkin bareng dengan Pak Tan juga nih. Oke, Yap. untuk sekarang terima kasih banget, sampai ketemu lagi Pak. Ya, jadi harusnya udah cukup jelas ya mengenai si cloud computing ini. Setidaknya kita sudah lihat apa yang disuguhkan oleh IBM dan layanannya secara nyata bahkan di Indonesia. Pertanyaan kami, dengan kemudahan yang tersedia dan era internet yang sudah semakin membaik di Indonesia dan pastinya ini akan semakin membaik terus ya. Apakah ada di antara kalian yang sudah berpikir atau terpikir mungkin di kalian ya, bagaimana kalian mengembangkan layanan cloud computing? Atau mungkin ada ide liar mengenai cloud computing yang siapa tahu bisa dikembangkan di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan teknologi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.